Pagi-pagi gue nemu postingan yang kayak gini. Agus minta damai setelah ditinggal Farhat Abbas dan Alvin Lim. Kira-kira guys, pemikiran nggak sama gue? Agus tuh minta damai karena takut uang donasinya nggak jatuh lagi ke tangan dia. Dan Agus takut dipenjara. Gus, setelah huru hara yang udah lu buat, drama yang udah lu buat, terus kita percaya langsung gitu sama lu minta damai? Hah? PT Nopi? Nggak segampang itu Gus. Lu tuh pecundang Gus, beneran dah. Banyak orang buta macam lu tapi masih mau berusaha, masih mau kerja, nggak ngemis. Malu Gus. Harga diri lu kemana? Kemarin lu keluar-keluar, harga diri itu lebih penting ketimbang uang. Kira-kira nih guys, menurut kalian setuju nggak Agus minta damai? Oke, semoga setelah live acara hari ini ada perdamaian, ya, bisa jalan-jalan selesaikan masalah ini. Dan saya berharap Agus dan keluarga ini bisa tenang, ya kan, tenang, bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya. Dan semoga kita depan, ya, kita sama berbagi kasih, berbagi kebaikan, dan berbagi cerita gitu. Intinya Agus ya selalu, ya, semoga ke depan bisa damai, bisa berbagi kasih dengan semua orang. Mohon maaf ya. Agus sakit, Agus sakit. Itu polisi. Bukan sedih lagi. Agus sedih. Oke, problem malah. Pembelat. Sekarang nih, mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total di situ. Gitu ya Gus ya. Makanya Gus kemarin tunda terus. Itu memang maunya Agus, karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang, kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhan, Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil lihat Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jangan takut karena orang buta tidak bisa dipidana Gus. Ya, nggak bisa dipidana, emangnya di rumah sakit, di penjara nanti ada yang ngurusin, cebokin apa segala macam, nggak bisa dipidana, jadi goblok mereka itu, secara hukum mereka nggak tahu, ya kan, nggak bisa, ada itu undang-undangnya, orang cacat itu yang nggak bisa melakukan misalnya makan sendiri, berak sendiri, itu nggak bisa dipidana Pak. Itulah. Laporin bisa, tapi dipidana tidak akan kena. Ya Gus ya, paham Gus ya. Paham ya, Kecuali nanti takut. Pablo ataupun Gary mau dorong-dorong kamu di dalam penjara juga boleh. Siapa tahu kan. Kuasa hukum Pratiwi Novianti, Gary Julian, membeberkan bukti legalitas Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Diketahui sebelumnya bahwa Alvin Lim menuding jika yayasan milik Teh Novi itu ilegal dan terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di hadapan media, Gary menunjukkan beberapa bukti legalitas yayasan milik Teh Novi yang difungsikan untuk merawat balita hingga orang dengan gangguan jiwa. Ini mungkin bisa di-zoom, ini legalitas yayasan, kata Gary dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu. Surat yang ditunjukkan Gary tersebut merupakan hasil dari penyelidikan atas dugaan TPPO yang sempat ditujukan ke Yayasan Teh Novi. Ini adalah perkembangan hasil penyelidikan yang sempat diselidiki di tahun 2023 terkait TPPO, perdagangan anak, perdagangan bayi ODGJ, ujar Gary. Setelah dilakukan gelar perkara, diketahui bahwa Yayasan Teh Novi tidak terbukti melakukan TPPO, sehingga penyelidikan kasus dihentikan.
Kemudian pada tanggal 22 Desember dilaporkan hasil gelar perkaranya oleh Barreskrim Mabes Polri yang kemudian ditetapkan penghentian penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2024. Ujarnya. Ini semua menjawab bahwa apa-apa yang diduga terkait pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada dua dugaan, di sini dinyatakan tidak ada unsur pidananya, kata Gary menambahkan. Gary memperingati pihak-pihak yang sempat menuduh Teh Novi mendirikan yayasan ilegal yang tak berizin. Buat teman-teman yang bernarasi miring, kita ini yayasan, kita kerja sosial, kita coba memberi manfaat. Janganlah senggol-senggol yayasan, tandasnya. Kalau yayasan dibilang ilegal itu kita juga bingung jawabnya, kata Gary. Yayasan yang didirikan oleh Teh Novi menurut Gary ada di bawah naungan Dinas Sosial. Selain itu, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan juga telah melengkapi surat-surat persyaratan dari dinas terkait yang menjadi syarat izin mendirikan yayasan. Tapi ini menjawab bahwa kita dalam naungan Dinas Sosial. Kita punya tanda daftar yayasan di mana tanda daftar yayasan itu mendapatkan adalah mensubmit SOP, SK Kemenkum, lampiran akte pendirian. Jadi nggak mungkin lah, terang Gary. Menanggapi pernyataan ini, Alvin Lim menyampaikan kekhawatirannya. Saya khawatir bagaimana seseorang yang suka minum-minum dan berpesta dapat mengurus ODGJ dan bayi. Apakah ada miras di rumahnya? Apakah nanti ODGJ dan bayinya diberi minuman keras? Atau apakah ODGJ dibuat mabuk sehingga hamil dan melahirkan bayi untuk dijual? Ini perlu diaudit dan diawasi, mengingat Yayasan Novi ilegal dan tidak terdaftar, tegas Alvin. Alvin pun meminta Dinas Sosial untuk segera bertindak. Segera tutup Yayasan Novi, ambil alih pengusaha ODGJ dan bayi agar berada di bawah pengawasan Dinsos. Sangat berisiko membiarkan mereka berada di bawah pengawasan seseorang yang suka berpesta dengan pria dewasa yang sudah berkeluarga. Apa dampaknya bagi anak Novi ketika melihat perilaku ibunya seperti itu? Pernyataan ini memicu reaksi netizen yang mulai mengkritik Novi. Salah satu netizen berkomentar di media sosial. Bagaimana mungkin seseorang yang sering berpesta dengan pria dewasa bisa menjadi panutan bagi anak-anak? Alvin Lim berjasa membongkar siapa Novi sebenarnya. Sebelumnya, Novi sempat menanggapi Alvin Lim dengan ejekan. Urus dulu gigimu yang jarang-jarang ke dokter gigi, ucapnya.